Halo semuanya, hari ini kita akan belajar program web. Sekarang yang kita bahas adalah session. Kita akan belajar session. Session dan cara menggunakan terutama terdapat pada bahasa pemrogramannya. Pada pemrograman PHP. Session sering digunakan untuk menyimpan data sementara ke dalam variabel session itu sendiri. Sehingga data yang tersimpan pada session dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Contohnya, dapat digunakan untuk login. Selain itu, nilai dari variabel session ini dapat digunakan pada halaman di mana saja, yaitu across multi-page dan contoh sederhana pembuatan variabel session. Tadi, penggunaan session dapat digunakan untuk keperluan login. Dan sekarang kita akan membuat session ini dalam bentuk program, yaitu dalam bentuk login. Nilai dalam session dapat disimpan di dalam beberapa atau dalam sebuah server yang berbeda dengan cookies yang nilainya disimpan di dalam browser. Sehingga session lebih aman untuk menyimpan data yang sifatnya rahasia seperti username dan juga password. Misalkan sebuah login, yakni saat di mana user mengakses suatu halaman, maka user tersebut telah memulai suatu session atau sesi. Session pada proses tersebut akan membuat dan menyimpan username kita sehingga dapat kita gunakan lagi. Contoh dari program session adalah seperti berikut. Tadi kita akan menggunakan session untuk data keperluan login. Seperti berikut. Session ini atau program yang telah saya buat ini dinamakan login.php. Session dapat digunakan atau dimulai dengan menggunakan kode berikut. Session/star lalu dalam kurung titik koma. Ini mengartikan session dapat kita gunakan untuk menyimpan data seperti login dan juga username, email, atau password. Seperti berikut, saya mengisinya yaitu jika insert session login header location untuk lokasinya yaitu home.php. Ini adalah home.php yang telah saya buat. Tapi pertama-tama kita belajar login dulu. Jika insert post yaitu berisikan email foreigns, maka $post dalam bentuk $k ke $v, maka $k dengan $v. Jadi sama untuk menyimpan datanya. Jika email tersebut adalah ini, dragon@gmail.com emailnya, maka server akan masuk. Sedangkan jika server atau emailnya bukan dragon@gmail.com, maka email tidak akan dikenal. Lalu, jika passwordnya adalah 12345, maka login akan berhasil. Tapi jika beda atau lain dari 12345, maka akan error dan password salah. Nggak ada error jika login berhasil. Jika error, maka session akan masuk ke login lagi untuk meminta email dan juga akan kembali ke header location yaitu home.php. Lalu ini untuk halaman pertamanya itu halaman login, untuk title atau paragrafnya. Lalu menggunakan metode yaitu metode post action, email input tipe text yaitu nama dari email tersebut. Lalu password input type password sama dengan name password. Lalu
Ini digunakan untuk membuat spasi. Button tipenya itu submit. Untuk memasukkan datanya, kita menggunakan submit. Kita akan lakukan pada hasil programnya, yaitu tadi, emailnya adalah dragon@gmail.com. Lalu passwordnya adalah 1, 2, 3, dan 4, 4 dan 5. Jika berhasil masuk, maka akan ada kata gini, selamat datang, Anda sudah berhasil. Contohnya kita masuk ke dalam programnya. Nah, seperti berikut. Contohnya kita masuk tadi, yaitu gini. Localhost / session. Kita langsung masuk ke session aja. Lalu kita tekan enter. Sebenarnya gini juga, / login.php. Yang pertama-tama kita masuk ke sini dulu sessionnya. Maka kan seperti ini. Maaf, Anda belum login karena kita belum login. Jadi akan masuk ke login langsung, otomatis masuk ke login. Jadi tadi password emailnya adalah dragon@gmail.com dan passwordnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita masukkan ke dalam program tersebut. Dragon@gmail. Lalu kita masukkan passwordnya 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika masuk, tadi seperti yang saya katakan tadi, akan masuk ke sini, ke home, yaitu selamat datang. Kita masuk. Nah, akan ada muncul seperti ini. Selamat datang, dragon@gmail.com, ke halaman home. Anda sudah berhasil masuk. Mungkin Anda bisa langsung log karena programnya belum ada kan. Jadi terima kasih atas kunjungannya. Jika kita misalnya kita kembali atau kita buat login.php, maka data akan kembali ke sini. Karena data tersebut akan tersimpan secara otomatis. Walaupun kita kembali, maka akan otomatis ke sini, home.php. Jadi supaya kita kembali lagi ke dalam login.php, maka kita tekan logout ini akan kembali ke email tadi. Anda akan otomatis kembali ke halaman login setelah 8 detik sebenarnya kan. Jika kita tunggu saja. Jadi kita misalnya kembali, kembali kan selama 8 detik. Contohnya tadi kita masuk lagi dragon@gmail.com. Contohnya kan karena ini update password, jadi kita bisa langsung masuk ke password, kita update aja. Jika kita masuk ke update, maka akan otomatis ada di sini. Dengan password yang sama, lalu kita masuk. Maka akan datang. Selamat datang dragon@gmail.com ke halaman home. Anda sudah berhasil masuk. Katanya kan kita tekan logout, akan otomatis kembali ke halaman login setelah 8 detik. Kita tunggu saja 8 detik. Nah, akan kembali otomatis. Mengapa bisa seperti itu? Karena pada program di sini, logout, ada kata Anda telah berhasil logout. Anda akan otomatis kembali arrive, kembali ke login.php jika setelah 8 detik. Jadi untuk membuat itu adalah var pension window location login.php set map, ini dia 8 detik. Untuk men-set agar kembali ke halaman login setelah 8 detik. Kita lihat kembali di home.php tadi, yaitu seperti ini. Tadi di login.php kita sudah membahas program-programnya. Sekarang di home.php ada ini. Session start untuk memulai startnya kembali. Lalu insert $session login.
Maaf, Anda belum login. Jika kita membiarkannya, maka login tidak akan terjadi kalau kita belum memasukkan email dan password. Contohnya tadi seperti berikut. Maaf, Anda belum login. Halaman ditunggu 5 detik akan masuk. Nah, masuk ke, dia akan meminta email dan password. Kenapa bisa program itu 5 detik? Itu seperti ini tadi. Ini untuk login-nya. Anda akan secara otomatis diarahkan ke halaman setelah 5 detik. Program itu, yaitu ini, set time out 5 detik. Var and function window location login.php. Ini isinya yaitu home-nya. Selamat datang. Ini $session login. Jika misalnya nama kita tadi nama yaitu dragon@gmail.com, maka nama kita yang akan di sini. Selamat datang dragon@gmail.com ke halaman home. Anda sudah berhasil masuk. Mungkin Anda bisa langsung keluar karena belum ada programnya. Jadi untuk keluar tadi langsung ini logout.php. Terima kasih atas kunjungan. Sekarang kita masuk ke program berikutnya itu logout.php. Yaitu ada ini session start untuk memulai sessionnya, unsert untuk keluar dari $session login. Lalu head time ini untuk tulisan depannya aja. Anda telah berhasil logout, Anda akan otomatis keluar setelah 8 detik untuk men-setnya tadi nih, set time and 8 detik. Window location login.php. Oke. Tadi seperti yang saya katakan, session adalah suatu cara yang digunakan untuk menyimpan pada server komputer untuk digunakan pada beberapa halaman termasuk halaman itu sendiri. Session menyimpan informasi ke dalam bentuk variabel super global yaitu $session. Seperti yang kita lihat tadi, setiap program yang saya buat memiliki $session. Variabel ini disimpan pada server komputer dan dapat digunakan oleh semua halaman pada website tempat session dimulai. Session berbeda dengan cookie yang menyimpan informasi pada komputer. Jadi seperti kita lihat tadi, program session tersebut dapat kita gunakan untuk memasukkan data kita, menyimpan email dan password untuk dapat kita gunakan. Ini tadi disimpan $session. Jadi setiap program yang saya buat juga ada $sessionnya. Di login.php ada session start untuk $sessionnya. Ini $session. Sini juga ada $session. Sini juga ada $session. Jadi sekarang kita masuk. Kelebihan dari variable session adalah dia mampu untuk menyimpan informasi yang berlaku untuk seluruh halaman page pada sebuah aplikasi. Hal ini dapat berguna untuk menyimpan data dan informasi yang akan kita gunakan pada halaman lain dan dapat dipanggil sewaktu-waktu. Pada halaman lainnya, session akan hilang dan terhapus ketika si pengguna meninggalkan aplikasi. Untuk beberapa kasus, apabila tidak ingin session hilang, maka lebih tepatnya kita menyimpan ke dalam basis data. Jadi seperti yang tadi tersimpan yaitu ada update, lalu masuk ke @gmail.com, dragon@gmail.com tadi, akan ada update di sampingnya yaitu menunjukkan bahwa data atau email serta password tersebut disimpan supaya data tersebut tidak hilang.
Insert session atau nama merupakan perintah untuk menghapus atau session. Apabila perintah itu ditambahkan dalam script, maka ketika kita memanggil sessionnya, tidak akan muncul dan terdefinisikan sudah dihapus atau tidak dikenal nama session tersebut. Untuk session list story yang tadi, merupakan perintah untuk menghapus seluruh informasi yang telah kita buat oleh session. Jadi informasi yang sebenarnya sudah kita update, bisa kita hapus dengan menggunakan session list story. Dari berbagai manfaat session, terdapat beberapa kelemahan yang bisa menyebabkan kerugian, terutama pada user, yaitu bocornya data-data yang sensitif ke pihak yang tidak bertanggung jawab, karena data dapat disimpan dan dapat mereka ambil jika mereka dapat masuk melalui email serta passwordnya. Untuk membahas mengenai keadaan session, bagaimana mencegahnya dapat dibaca. Lalu pada program tersebut, kita lihat tadi, data-data pada script session menggunakan session start untuk memulai session tersebut. Jadi jika tidak ada session start, maka session tidak akan dapat dimulai. Jadi seperti yang kita lihat tadi, session dapat digunakan untuk menyimpan informasi, tapi juga memiliki kerugian karena datanya dapat bocor. Jadi kita dapat menggunakan session supaya kita dapat memahaminya dan dapat menggunakannya dengan lebih baik. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang session. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di komen. Untuk program session, kita dapat menggunakannya untuk keperluan kita. Sekian dan terima kasih.